Nah, jadi ini Sobat Kicau Mania, 3 kesalahan pemula dalam meloloh anakan murai batu. Jadi inilah kesalahannya menjadi jinak. Ada 3 kesalahan selanjutnya di dalam video ini. Nah, jangan kemana-mana Sobat Kicau Mania, selengkapnya akan kita tampilkan di dalam video ini. Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan edukasi terkhusus buat pemula yang baru saja ternak burung murai batu. Nah, di video kali ini akan kita tampilkan 3 kesalahan pemula dalam meloloh anakan murai batu dan menjadi jinak. Nah, seringkali banyak pertanyaan ini muncul di kolom komentar. Nah, selengkapnya di dalam video ini akan kita tampilkan Sobat Kicau Mania 3 kesalahan pemula. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, sebelum masuk ke inti pokok pembahasan akan kita sampaikan, ada baiknya Sobat Kicau Mania di awal video akan kita sampaikan WA kami itu memang untuk penjualan, pemesanan, informasi stok, bukan untuk WA tempat sharing ya, juga bukan untuk WA tempat nanya trotol gambling. Kalau kalian ingin menanyakan itu silakan DM ke inbox kami Facebook Sinardi Asdang. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam inti video Sobat Kicau Mania. Yang pertama, kesalahan pemula ya, itu dikarenakan pola makannya kurang tepat. Nah, perlu diketahui Sobat Kicau Mania, untuk pola makan tidak hanya sekedar jangkrik ya dalam meloloh anakan murai batu. Kalau kalian memberikan jangkrik terus menerus, apalagi jangkrik itu tidak membawa asupan, kurang nutrisi, kurang gizi, akibatnya dia akan nyilet. Nah, nyilet itu juga mempengaruhi sifatnya menjadi manja dan sering mudah lapar. Nah, dikarenakan sering mudah lapar, dia akan selalu berbunyi. Dan dia berbunyi itu dikarenakan ada yang kurang ya. Jadi dia merasa selalu lapar, kemudian dia nyilet, sering muntah, kemudian sering buang ampas atau yang sering kita sebut nyepah ya. Jadi nyepah, sering muntah sampai beberapa kali. Nah, itu kurang sehat Sobat Kicau Mania. Kalau sudah tiap hari nyepah itu tandanya tidak sehat. Ada yang tidak beres pada trotolan kalian itu. Nah, jadi silakan kalian koreksi lagi Sobat Kicau Mania, apakah pola makan kalian itu sudah mencukupi kebutuhannya agar trotolan itu menjadi sehat, gemuk. Intinya dia sehat itu pasti gemuk dan dia tidak mudah lapar. Nah, ibarat manusia itu selalu lapar kemudian dia sering muntah, itu juga nggak baik Sobat Kicau Mania untuk kesehatannya. Otomatis badannya kurus dan itu bisa gejalanya kenyilet. Nah, sebelum terlambat perbaiki pola makan kalian. Nah, di sini kita pakai kroto, kemudian kita aduk dengan leopard. Nah, ada juga kita berikan tepung mineral, kemudian asupan kalsium. Nah, yang terakhir kita tambahkan air minum multivitamin yaitu Vitacik, selalu kita pakai. Nah, jadi inilah Sobat Kicau Mania keseharian kita kalau kita sedang meloloh. Jadi tidak perlu kita membeli pur lolohan instal yang mahal-mahal, itu tidak perlu. Kita bisa meraciknya sendiri. Seperti yang kami pakai di peternakan kami, inilah bahan-bahannya. Tetapi di sini kita berikan tambahan seperti kroto, telur yang besar-besar kroto itu juga kita manfaatkan. Karena kandungan airnya sangat bagus untuk mencegah trotolan nyilet. Nah, kalau sudah nyilet repot Sobat Kicau Mania. Dia yang pertama sering muntah. Kemudian dia tambah manja, cepat lapar ya. Jadi makanan itu nggak langsung masuk ke dalam perutnya, nggak langsung menjadi daging ya. Ada gumpal-gumpalan ampas, kemudian dia nyepah. Nah, itu ciri-ciri murai batu kalian nyilet. Oleh karena itu penuhi asupan gizi dan kalsium, juga gizi dan proteinnya. Nah, untuk trotolan yang manja-manja Sobat Kicau Mania itu susah untuk dipulihkan lagi atau diobati. Apalagi kalau trotolan itu sudah berumur 2 bulan, 3 bulan, masih juga manja minta makan. Nah, otomatis trotolan itu tidak bisa lagi ditangani Sobat Kicau Mania dan menjadi sifatnya akan manja dan ngelowo sampai dia ke usia pastol. Nah, jangan lupa Sobat Kicau Mania, untuk bubuk mineral selalu kita taburkan di makanannya apabila kita merasa itu ada yang kurang ya. Misalnya indukannya kurang memakan asupan kalsium atau cangkang telur yang kita berikan ke kandang ternak. Jadi kita merasa curiga, boleh merasa curiga. Nah, kecuali kalau untuk di kandang kami di gen lain itu ada gen B3, gen B2 memang suka makan cangkang telur. Jadi kita nggak khawatir lagi.
Nah, ini adukannya sudah siap sobat kicau mania, sudah siap kita loloh ke anakan murai batu. Di sini kita akan berbagi tips untuk kalian pemula. Sekaligus ini ilmu tambahan buat kalian. Kalau cara meloloh kami di peternakan itu sangat beda, mungkin berbeda dengan yang kalian lihat di peternakan lain. Nah, tak jarang juga sobat kicau mania, banyak pelanggan kita yang mengatakan hasil loloh tangan kami mirip dengan loloh indukan. Jadi posturnya besar-besar, bodinya sehat-sehat dan juga gemuk. Nah, ini dia sobat kicau mania. Di sini kami meloloh anakan murai batu usia 14-15 hari. Itu tidak langsung menusukkan ke dalam mulutnya, melainkan kita pancing dulu, kita biarkan dulu agar mereka ini mau berusaha ngambil makanan sendiri. Nah, disinilah tekniknya sobat kicau mania. Di sini harus diperhatikan adalah cara kita memainkan sumpit. Nah, inilah langkah yang paling awal untuk trotolan ini, jangan sampai dia manja ke depan. Nah, kalian bisa lihat sobat kicau mania, tidak langsung kita buru-buru menusukkan ke dalam mulutnya. Dan di sini juga kami jarang menyiul sobat kicau mania. Kalau udah usia seperti ini jarang kita siul untuk pancingan membuka mulutnya. Nah, jadi kita biarkan saja, kita mainkan pintu sudah cukup. Juga mainkan sumpit. Jadi tidak kita siul-siul, tidak kita panggil. Karena kalau kebiasaan seperti itu terus-menerus, sambil kita meloloh, sambil kita manjakan, kemudian kita masukkan sumpit itu ke dalam mulutnya secara langsung tanpa mereka berusaha, itu juga akan membuatnya cepat manja sobat kicau mania. Ditambah lagi dengan suara kalian siul-siul, kalian pancing, itu membuat dia semakin manja. Nah, jadi intinya sobat kicau mania, di sini dibutuhkan kesabaran ya diri kita. Jadi kita ini harus sabar menunggu mereka ini agar mau buka mulut. Bisa kita tunggu dengan jeda atau jarak waktu, misalnya 10 menit, kemudian 15 menit untuk jadwal makan, atau 20 menit. Nah, kalau mereka sudah tenang seperti ini, tandanya mereka sudah kenyang. Nah, intinya nggak perlu dipaksakan lagi mereka makan. Terkecuali ada di antara mereka ini yang masih lapar, buka mulutnya lebar, itu tandanya masih lapar. Otomatis kita harus menyuapnya sobat kicau mania. Tetap kita berusaha menunggu mereka sampai mereka kenyang. Nah, jadi kami sarankan buat kalian yang masih pemula, harap kalian punya sumpit ya, sumpit dari kayu. Kalian buat saja sendiri di rumah. Nah, itu lebih efektif dalam meloloh anakan murai batu. Jangan diremehkan sobat kicau mania. Jadi selain kalian punya sumpit, juga ada tekniknya untuk memainkan sumpit ini. Tidak langsung asal tusuk sobat kicau mania, tidak langsung asal tusuk memberikan makanan ke mulutnya, tetapi ada teknik lain seperti yang kita sampaikan tadi. Kita tidak perlu lagi memanggil atau menyiulnya. Juga tidak boleh kita memaksakannya untuk makan buka mulut. Biarkan mereka buka mulut dengan sendirinya. Nah, barulah kita tunggu agar mereka mau mengambil sendiri. Apalagi usia seperti ini, seharusnya sudah bisa ngambil makanan sendiri dari sumpit yang kita berikan itu. Nah, kemudian ada kakaknya di atas usia ini sobat kicau mania, 3 ekor ini ya. Sama, perilaku kita dalam meloloh itu sama sobat kicau mania. Mereka juga tidak kita siul-siul, kemudian tidak kita panggil, kemudian tidak langsung kita tusuk ke mulutnya. Nah, itu saja bisa membuat mereka menjadi manja ya, ngelepor seperti minta makan ya kan, buka mulutnya lebar-lebar. Memang itu pancingan agar kita itu terpancing, semakin ingin memanjakan mereka dengan menyiulnya, kemudian langsung menyuap ke mulutnya. Nah, ternyata itu salah. Jadi kalian harus rubah ya, cara seperti itu harus kita rubah. Nah, usia seperti ini sebenarnya sudah bisa kita lemparkan jangkrik, kita letakkan di karpet atau di cepuk, juga keroto boleh kita taburkan. Jadi mereka bisa ngambil makanan sendiri. Apalagi adukan pur seperti ini sudah kita perkenalkan keroto, kemudian kita aduk dengan pur. Tujuannya mereka bisa mengenali pur dan juga bisa mengambil makanan sendiri. Itu tandanya mereka sudah bisa mandiri. Nah, usia ini beda dengan usia yang tadi sobat kicau mania. Ketiga ekor ini usianya sudah 20 hari ke atas. Nah, jadi seorang penangkar itu emang seperti ini sobat kicau mania. Dia harus mempunyai sifat yang disiplin, kemudian konsisten. Pemberian pola makan juga harus konsisten, jadwal makan juga harus konsisten. Kemudian mempunyai rasa sabar ya, berjiwa sabar. Itu penting sekali sobat kicau mania. Nah, kalau kalian tidak sabar, tentu saja kalian akan paksakan dia ini mau buka mulut. Kalian siul-siul sampai dia buka mulut lebar-lebar, barulah kalian tusuk. Nah, seperti itu biasanya kan. Nah, itu membuat mereka akan semakin manja nanti untuk ke depannya. Nah, kemudian kesalahan yang terakhir sobat kicau mania, kalian tanpa sumpit, kalian mainkan pakai tangan untuk pemberian pola makan jangkrik. Nah, ini juga salah. Apalagi di usia seperti ini, mata mereka jelas-jelas udah bisa melihat, dan mereka sudah jelas bisa mandiri, sudah bisa ngambil sendiri, bahkan makan sendiri pun bisa, mandi sendiri pun bisa. Nah, inilah kesalahan pemula. Kadang-kadang dia pemberian pola makan
makan seperti ini, kita contohkan pakai tangan seperti ini, habis itu dimain-mainkan pakai jari. Nah, itu membuat mereka semakin manja. Nah, jadi sobat kicau mania, kalau kalian ingin trotolan murai batu kalian ini fighter, kemudian di tangan pelanggan bisa juara, tidak manja, kemudian tidak suka ngeleper-ngeleper, ngembangkan sayap, ngelowo, tentu saja kalian harus menghindari apa yang kita sampaikan tadi di dalam video ini, dan rubahlah cara kalian dalam meloloh anakan murai batu. Jadi meloloh trotolan itu memang tidak mudah sobat kicau mania. Janganlah sampai kita terlena dan sesuka hati. Nah, inilah contohnya sobat kicau mania. Inilah jadinya kalau kalian memanjakan trotol ya. Jadi kalian tidak pakai sumpit kemudian main pakai tangan, kalian gunakan pemberian jangkrik itu juga pakai tangan. Nah, itu semuanya salah, membuat trotolan kalian menjadi manja. Dan setelah usia 2 bulan seperti ini susah untuk mengembalikan ya. Tidak bisa lagi membuat dia menjadi liar, tetap dia akan manja seperti ini sampai dia dewasa nanti. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.